bahwasanya kami merasa dijebak. Kami cuma hanya dimintakan tanda tangan di atas kertas kosong. Setelah itu kami diberikan imbalan uang sebesar Rp300.000. Yang bikin masalah juga PDI, kalau ada yang melaporkan berarti kan gak fair. Mbok perpanjang, anggotamu gak enek sing mbok kei ero. Mbok kongkon percaya ae, wis meneng ae wis apa jari lho. Apakah itu juga demokrasi? Yang gembar-gembor kan kamu, oh ini demokrasi dirusak. Nah, Anda sendiri untuk internmu ngerusak demokrasi kok. Pak Mulyono itu semakin parah mainnya. Pak Jokowi maksudnya kan? Iya. Saya melihat justru setelah PDI dan Jokowi tidak mesra, baru keluar dari situ. Oh, Nggak jadi bisa begini. juga. Kalau ada masalah, dipolitisasi, dibikin menjadi ajang benci-membenci, nggak ada solusi, semakin banyak fitnah, makin merosot. Halo sobat-sobat sudut pandang, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku ingin ngajakin kalian nih untuk mencari info menarik apa ya hari ini. Kayaknya aku kasih clue aja deh ya. Clue-nya itu ada hal yang mengejutkan nih. Ada kaitannya dengan PDIP, Ibu Megawati, kader PDIP, lebih tepatnya internal PDIP. Kira-kira ada apa lagi nih? Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Banyak 5 kader PD Perjuangan mencabut gugatan surat keputusan Kemenkumham terkait kepengurusan DPP PDIP hingga 2025. Pencabutan gugatan tersebut dilakukan karena mereka merasa dijebak untuk menandatangani surat gugatan yang ditujukan pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dalam keterangan pada Rabu 11 September malam di Cengkareng, Jakarta Barat, kader PDIP Jairi yang mewakili rekan-rekannya mengatakan mulanya mereka diminta menandatangani kertas kosong. Kemudian mereka diberi imbalan sebesar Rp300.000. Mewakili teman-teman saya, pertama-tama saya meminta maaf kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri beserta seluruh keluarga besar PDI Perjuangan seluruh Indonesia. Pada kesempatan malam hari ini saya menyatakan atau mengklarifikasi bahwasanya kami merasa dijebak dengan adanya surat gugatan yang ditujukan kepada Ketua Umum kami. Kami cuma hanya dimintakan tanda tangan di atas kertas kosong. Setelah itu kami diberikan imbalan uang sebesar Rp300.000. Jadi kami ini tidak tahu menahu masalah surat yang kami tanda tangani tersebut. Dan semoga kasus ini menjadi pelajaran ke depannya agar tidak lagi digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya minta maaf kepada Ketua Umum kami Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri beserta seluruh keluarga besar PDI Perjuangan. Makanya malam ini kita buat surat pencabutan gugatan yang mengatasnamakan kami, dan kami tidak memberikan kuasa kepada siapapun, termasuk kepada Anggiat BM Analu. Kami tidak pernah memberikan surat kuasa. Makanya kami mencabut tuntutan tersebut. Oke, ternyata ini yang dimaksud oleh Bung Deddy Sitorus kemarin nih. Soal katanya ada kader internal yang melaporkan Ibu Megawati gitu. Tapi anehnya itu beliau, Bung Deddy Sitorus itu menduga
Seperti biasanya, seperti template biasanya, itu adalah ulah dari Mulyono ya. Itu sudah jadi template biasanya ya. Dari video ini tadi yang membuat aku rada kepo ya, bukan kepo sih, lebih bertanya-tanya gitu. Pertanyaannya begini, kok bisa? Ini kader partai PDIP ya, ini seorang kader ya, kader. Kok bisa mau disuruh tanda tangan di kertas kosong? Kertas kosong ya ini. Kertas kosong terus dikasih uang 300.000. Apakah tidak ada keanehan di situ gitu loh? Itu bukan hal yang wajar soalnya, kecuali Bapak ini seorang artis ya kan, punya penggemar banyak. Biasanya kan kalau fans ya kan, itu bertemu dengan idolanya tuh bawa kertas buku gitu buat tanda tangan si artisnya ini gitu, karena dia ngefans gitu. Itu konteksnya kalau Bapak itu artis besar, punya banyak fans gitu ya. Tapi permasalahannya di sini Bapak ini kan kader partai ya. Ya kalau punya fans ya nggak tahu sih, mungkin banyak kali ya fansnya Bapak gitu ya. Makanya Bapak ini tidak memandang aneh ketika ada orang yang meminta tanda tangan di kertas kosong. Dan apalagi itu dikasih uang 300.000 gitu. Wah, luar biasa sekali Bapak ini. Entah ini jadinya drama internal atau drama yang dibuat oleh Pak Mulyono nih. Pak Mulyono itu semakin parah mainnya. Pak Jokowi maksudnya kan? Iya. Idi. Tendir Marwoto bilang bahwa Kaisang itu harusnya dipanggil. Tapi dibantah oleh seorang jubir. Nggak bisa katanya. Masa jubir bantah atasannya? Ini kan berarti sudah ada kendali dari luar. Pak Mulyono itu semakin parah mainnya. Pak Jokowi maksudnya kan? Iya. Widih, ini Prof Mahfud udah mulai buat statement baru lagi nih. Katanya Pak Mulyono itu semakin parah mainnya. Terus komentar juga soal yang lagi rame ini. Rasa-rasanya jadi pengen muter video Pak Mahfud MD waktu dulu deh. Mereka yang ada di belakang itu yang harus takut. Karena konsekuensinya besar dan kami pasti tidak akan tinggal dia. Bagi saya, Bung Dedi yo, sampan mau diam, mau gulung koming, mau koprol, mau selulup, mau lari ambek telanjang, bagi saya nggak penting. Aku pun nggak ngurus gitu. Karena itu masalah Anda dan masalah intern partai Anda. Yang jadi pertanyaan saya adalah, kenapa sih Deddy Sitorus, terus Hasto Kristianto, kalau berbicara di publik itu tidak pernah tegas, selalu samar, semu. Nggih. Kalau memang kasusnya PDI, masalahnya PDI, ada yang mendramatisir, ada yang mempolitisasi. Nggih. Sebutkan siapa yang mempolitisasi. Sebutkan. Kalau memang PDIP betul-betul itu masalah dipolitisasi, mungkin sing selama ini aku juga kritis membangun, kritis memberi saran nanggone PDI. Itu mungkin aku sesok jadi pendukungnya PDI juga gitu loh. Tapi kalau selalu samar, selalu tabu apa gak jelas, yang dipolitisasi, yang ada yang cawe-cawe lho. Muni sing cawe-cawe iki lho sapa? Yang mempolitisasi itu juga siapa? Jokowi kah? Luhut Panjaitan kah? Atau saya sendiri yang mempolitisasi masalah intern PDI? Sebutkan. Jadi nggak seakan-akan PDI kebawon kabeh mau suwi pementara, padahal sing jeblok ya PDI dewe. Yang bikin masalah itu lo juga partai-partai kamu sendiri. Nah, itu ya. loh. Memperpanjang masa jabatan ketua umum pengurusan PDIP, tidak ada munas atau apa ya, tidak sesuai ADART, yang melaporkan juga anggota-anggota PDIP dewe. Nah, kenapa pihak-pihak lain yang selalu disalahkan itu loh? Jawaban wis omong, kenapa selalu menyalahkan pihak lain? Kalau kamu sudah tahu dipersalahkan, berarti sing hati-hati kamu melaku. Itu aja kan sebenarnya. Ya. Saya sendiri pada Kaisang, pesan saya, wis kalau timbangannya iso gak nanti duduk di rumah timbangannya ada di masalah, meskipun itu tidak ada apa-apa. Nggak penting banget. Tapi masalahnya kan
kalau sudah dilontarkan ke publik, ya wis kayak ngene iki dadi konsumsi ini publik ngene iki gitu loh. Makanya sekali lagi aku sing kadang ya terus terang jawengkel gitu ya. Sebenarnya aku gak ngereken, tapi rasa gentleman-nya itu loh nggak ada. Rasa satrionya itu loh nggak ada, yang sesuai mau gabung nggak ada. Selalu samar kalau melontarkan sesuatu itu. Loh, kanggo sing ngerti sih gak ngereken. Tapi bagi yang awam sing gak rulur kidul sembarang dianggap ya apa sih pemerintah gak ono bener. Padahal iku sekali lagi kembali lagi masalah interne PDI sing nglaporno yo anggotane PDI, yang bikin masalah juga PDI. Kalau ada yang ngelaporkan berarti kan gak fair. Iya. You know, merubah apa namanya kepengurusan harusnya habis kemarin di 2024 mbok perpanjang anggotamu gak enek sing mbok kei ero mbok kongkon percaya ae wis meneng ae wis apa jari lho. Apakah itu juga demokrasi? Yang gembar-gembor kan kamu ini demokrasi dirusak. Nah, Anda sendiri nduk internmu merusak demokrasi kok. Di intern kalian kamu itu merusak demokrasi. Nyatane ono sing protes gitu kok. Tolong sekali lagi, ayo sing gentle kok nek wani. Nah itu loh, ditantang itu loh Bung Deddy. Kalau apa-apa itu yang gentle gitu loh, yang ngasih tahu secara gamblang siapa gitu ya. Karena kalau setauku ya, dari semua postingannya Bung Deddy ya soal isu-isu seperti ini, selalu yang dituduh itu Mulyono lagi. Tapi di video ini juga tidak sedikit juga videonya Bung Deddy yang menyindir tapi tidak menyebutkan siapa gitu loh orang yang dimaksud. Jadi kayak masih abu-abu ini tuh sebenarnya tujuannya untuk siapa gitu loh. Apalagi kalau soal perpanjangan nih yang katanya PDIP itu tuh dipolitisasi, padahal yang melaporkan itu internalnya PDIP sendiri. Terus tiba-tiba ada klarifikasi tadi dari anggota PDIP yang kayaknya sih aku ngelihatnya dari video mau ngomong itu kayak ragu-ragu, entah ragu-ragunya karena apa aku juga nggak tahu ya, silakan disimpulkan sendiri lah di kolom komentar ya. Kayak ragu-ragu ngomongnya, terus katanya bilang kalau dia itu dijebak, katanya disuruh tanda tangan di lembar kosong dan habis itu dikasih uang 300.000 gitu. Wah ini kalau nyari alasan bisa tolong lebih cerdas sedikit nggak? Aku aja waktu dengar tanda tangan di kertas kosong, terus habis itu dikasih 300.000 itu jadi tanda tanya besar banget loh. Kok bisa dan kok mau gitu loh. Seorang kader tanda tangan di kertas kosong dikasih 300.000 mau. Prof. Ikrar, menurut Anda Presiden Jokowi sedang menyindir siapa ya? Mungkin menyindir dirinya sendiri kali ya. Kenapa begitu, Prof? Loh, ini itu drama itu memang berbabak-babak ya. Pertama ketika beliau mengatakan bahwa saya presiden bukan lurah ya. Saya nggak mau ikut campur dalam penentuan siapa berkoalisi dengan siapa. Tapi saya nggak akan lupa ya ketika pimpinan dari Partai Amanat Nasional mengatakan itu disuruh kok. Termasuk juga pimpinan dari partai beliau ya. Itu juga mengatakan demikian. Walaupun akhirnya kemudian dicabut kembali, tapi kenyataannya ya seperti itu yang tadi. Itu drama pertama ya. Yang kedua itu adalah ketika dia mengatakan enggak, Gibran tuh masih kecil, enggak ini tiba-tiba masuk ya. Termasuk juga Gibran sendiri ya mengatakan enggak lah, saya masih banyak yang lebih ahli dari saya. Nah kalau kemudian omongan calon pemimpin seperti itu, apakah kemudian kita bisa mempercayai? Kan? Ini yang jadi persoalan trust ya. Dan sekarang tambah lagi persoalan legitimasi ya. Anda tahu kalau Anda akan menjadi pemimpin, Anda tuh akan membuat satu keputusan yang disebut dengan Anda punya otoritas politik ya. Kalau kemudian persoalan powernya itu tidak legitimate, bagaimana kemudian dia bisa punya otoritas politik? Tapi Prof. Ikrar, Anda ingin mengatakan bahwa dari semua drama yang berjilid-jilid ini, sutradara dan aktornya itu saja? Oh ya. Jadi walaupun kalau menurut saya ini aktor-aktor partai politik ini cuma menjadi aktor sampiran. Pemain figuran?
pendukung lah. Pendukung lah ya, jangan figuran ya. Tapi Oke, jangan aktor figuran. utamanya itu ya keluarga itu ya, misalnya ada Gibran di situ, ada Kaisang di situ, ada Bobi di situ ya. Tapi presiden juga menjadi aktor juga utamanya, aktor watak yang utama gitu. Tapi beliau juga yang membuat senario Penulis penulis senario, beliau juga menjadi sutradaranya. Kenapa Profesor? Anda kan profesor nih. Iya. Kok dari 2019 baru sekarang sadarnya? Oh, Kan profesor. Oh, Harusnya iya. enggak. Iya, semua. Saya melihat justru setelah PDI dan Jokowi tidak mesra, baru keluar dari situ. Oh, jadi Nggak bisa begini. juga. Saya melihat. Saya juga mencatat itu. Oh iya. Jadi nggak Begini. bisa juga begitu bicaranya. Gini, Jadi, tunggu dulu. netizen itu saya paham loh, ingin Pak. jelaskan dulu. Ada proses. Tadi saya katakan ada proses. Jadi jangan juga saya bilang melihat, seperti itu. Saya melihat ya apa yang terjadi pada 2019 itu ya. Ini saya pikir kok ini Mega kok biarin aja gitu. Wah, ini sama nih. Sama kayak PDIP saat ini gitu ya. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena udah terlihat jelas sekali ya bagaimana dulu dan sekarang itu sungguh-sungguh berbeda sekali ya kan. Dari cara argumennya PDIP setiap kali memandang kebijakannya Pak Jokowi ataupun langkahnya dimanapun Pak Jokowi deh. Sedetail apapun, sekecil apapun soal Pak Jokowi itu dikomentari sama PDIP dan arahnya selalu negatif. Sama seperti profesor ini. Ini dibongkar tuh sama Ibu Irma. Langsung gelagapan tuh ngomongnya. Oh gini gitu. Kalau negara punya sikap seperti itu, ada masalah, dihadapi, didiagnosa, dipecahkan, maka negara ini maju terus. Tadi pertanyaan kalau seperti negara kayak Sri Lanka yang lain, kalau ada masalah, dipolitisasi, dibikin menjadi ajang benci-membenci, nggak ada solusi, semakin banyak fitnah, makin merosot. Makanya Ketua Badan Anggaran kemarin membuat artikel mengenai masalah politisasi utang. Semua masalah itu kalau dipolitisasi pasti menimbulkan emosi. Coba mahasiswa di sini kalau suruh politisasi pasti, ini kan bekas ketua BEM kan? Berarti kamu dulu juga emosi gitu kan? Sekarang udah menjadi orang pinter, jadi kurang emosinya turun, pinternya naik gitu. Nah, ini aku sepakat nih sama Bu Sri Mulyani. Memang kondisi saat ini tuh seperti itu. Jadi banyak orang yang mempolitisasi sesuatu yang sudah terjadi, dibuat semakin panas sehingga orang-orang tuh banyak termakan narasi-narasi itu gitu loh ya. Ya seperti yang kita lihat dari Pilpres kemarin sampai hari ini ya kan, banyak sekali kan berita-berita negatif yang kita juga nggak tahu gitu loh. Ini tuh sebenarnya arahnya mau dibawa kemana, karena yang A ngomong begini, yang B ngomong begini, kayak gak ada korelasinya gitu loh. Bukan gak ada korelasinya, gak ada titik temunya kayak gitu. Nah gimana nih pendapat kalian mengenai video kita hari ini? Yuk coba tulis di kolom komentar ya. Dan sobat-sobat semuanya terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu nih video kita hari ini sampai di sini. Tapi tenang aja karena besok insya Allah kita ketemu lagi. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.